Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti. Apa kabar tuan dan nyonya sekalian? Sugeng rawuh di channel Jogja Realty. Saya dengan Bang R. Pada siang hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan ketika kita akan membangun sebuah rumah tinggal, yaitu adalah izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Kenapa izin IMB itu sangat penting? Nah, soalnya ada dua aspek besar yang mau saya bahas di sini, yaitu adalah yang pertama dari segi legalitas. Nah, yaitu adalah sebelum kita mendirikan rumah itu kan tentu saja kita harus punya izin dari instansi yang berwenang. Salah satunya Pemda Sleman misalnya, atau Pemda Bantul, atau Pemda mana lah, daerah tingkat 2 itu. Tidak semua lokasi, tidak semua tanah itu bisa terbit IMB. Misalnya tanah sawah atau lahan hijau, lahan pertanian itu jelas tidak bisa dibuat IMB. Nah, sehingga apabila sebuah rumah tinggal ada IMB-nya, maka rumah itu sudah mempunyai izin, sudah diizinkan oleh Pemda untuk didirikan sebuah bangunan. Jadi bukan abal-abal. Oke, yang kedua adalah dari aspek komersil. Nah, dari aspek komersil itu adalah rumah itu apabila dijual itu, nah pasti rumah yang ada IMB-nya itu nilai jualnya pasti lebih tinggi dibandingkan rumah yang tidak ada IMB-nya. Misalnya di lokasi yang sama, misalnya di satu jalan, satu ada IMB, satu nggak ada, nah pasti harga jualnya lebih tinggi yang ada IMB-nya gitu. Nah, terus yang kedua adalah misalnya rumah itu akan kita jaminkan ke bank. Nah, bank itu melihat suatu rumah itu kok nggak ada IMB-nya, pasti mengapresalnya nilainya lebih rendah. Beda dengan rumah yang sudah ada IMB-nya, bank itu pasti ngasih apresalnya pasti lebih tinggi, pasti itu. Nah, makanya IMB itu sangat penting. Nah, kemudian yang terakhir nih, dari aspek komersil. Ketika rumah itu akan dijual dan ada konsumen yang proses pembelinya itu akan memakai bank, nah, KPR bank, kredit pemilikan rumah. Nah, bank itu akan meng-ACC apabila rumah itu ada IMB. Kalau nggak ada IMB-nya ya nggak bakalan meng-ACC. IMB itu sangat penting. Oleh karena itu, kenapa IMB itu sangat penting? Ya karena ada dua aspek hal itu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu aspek legalitas dan aspek komersil. Sekarang kita akan membahas perbandingan perizinan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Kenapa di Kabupaten Sleman dan di Kabupaten Bantul? Karena Sleman dan Bantul itu adalah daerah hinterland dari kota Yogyakarta, daerah pinggiran kota Yogyakarta yang menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bertempat tinggal dan tentu saja membangun rumah baru. Oke, yang pertama kita akan bahas Kabupaten Sleman dulu ya. Di Kabupaten Sleman itu perizinan IMB itu ada dua tahap. Yang pertama adalah IPPT. IPPT itu seperti ini. Contohnya adalah izin penggunaan pemanfaatan tanah. Nah, seperti ini IPPT. Nah, terus isinya sangat simpel ya. Sangat simpel untuk Kabupaten Sleman ya, berupa lembaran kertas HVS yang disertai keterangan tulisan dan gambar-gambar berikut cap resmi. Oke. Dan untuk persyaratan simpel seluruhnya. Selain data pribadi ya KTP, KK, NPWP, ya tentu saja gambar teknik. Gambar teknik seperti yang ini adalah gambar teknik
gambar teknik seperti ini. Gambar teknik, nah gini ya, maaf, gini gambar teknik ya, teknik lengkap ini. Nah, ada benah rumah, ada tampak samping kanan, tampak depan, dan sebagainya. Nah, itu harus dilengkapi. Kemudian foto lokasi, misalnya foto lokasi ini. Nah, ini cukup fotokopinya saja seperti ini. Syaratnya soalnya simpel ya, hanya seperti itu. Nah, setelah IPPT itu jadi, kemudian baru bisa melangkah ke pembuatan IMB. Nah, itu pembuatan IPPT dan IMB itu kantornya ke kantor Dinas Perizinan Terpadu di Sleman. Lokasinya di Jalan Magelang. Nah, inilah dia. Izin mendirikan bangunan IMB Kabupaten Sleman seperti ini. Nah, isinya sangat simpel ya, lembaran-lembaran kertas seperti ini disertai tulisan, nah, sertai cap juga. Dan oh ya, selain itu ada juga penengnya yang nanti ditempel di depan rumah yang menandakan bahwa rumah itu sudah mempunyai izin IMB. Untuk syaratnya ya sama ya, ini seperti ini, gambar teknik yang sudah di ACC oleh Pemda. Nah, seperti ini, ada capnya, ada tanda tangannya dari pejabat yang berwenang. Oke. Nah, kemudian untuk lama pembuatan IPPT dan IMB, pembuatannya itu IPPT itu dari kita mengajukan, kemudian disurvei, itu IPPT kurang lebih sekitar 3 bulan, dan untuk pembuatan IMB kurang lebih 1 bulan, jadi totalnya kurang lebih 4 bulan. Nah, untuk biayanya, nah ini saya bilang bikin IMB mahal, enggak. Untuk sambil contoh ya, seperti yang ada IMB ini adalah IMB rumah tipe 45, 1 lantai, lokasi di Jalan Gedean, 750.000 saja. Murah bukan? Murah, siapa bilang mahal gitu kan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke IMB Kabupaten Bantul. Nah, kalau di Kabupaten Bantul IMB itu tidak perlu melalui 2 tahap seperti di Sleman. Kalau Sleman kan ada IPPT, ada IMB. Nah, kalau di Bantul itu cukup 1 saja, yaitu IMB. Nah, ini IMB di Kabupaten Bantul seperti ini. Kertasnya lebih bagus ya, lebih kelihatan wah gitu. Jadi nggak mudah kucel itu kan. Bukan kertas HVS biasa A4 itu bukan. Jadi ini semacam kertas karton gitu. Ini di Bantul ini. Nah, terus nanti kalau di Sleman itu kan seperti peneng. Nah, kalau ini tuh bukan peneng tapi plakat ya, seperti ini plakat ini. Nah, itu nanti juga ditempel di depan rumah untuk menandakan bahwa rumah itu sudah mempunyai izin IMB. Waktunya cukup dari kita mengajukan ke Dinas Perizinan Terpadu itu cukup 1 minggu sampai 2 minggu. Wow, luar biasa bukan? Cepat. Nah, kemudian untuk biayanya itu adalah per kapling luasan yang sama 45 meter persegi itu cukup dengan Rp150.000. Luar biasa bukan Kabupaten Bantul. Tapi ada sesuatunya loh. Nah, sesuatunya itu kalau di Bantul itu kita sebelum bikin IMB itu kita harus ada persetujuan dari warga kanan kiri, dari dukuh, kemudian dari kelurahan, dari kecamatan. Nah, jadi mereka itu membubuhkan tanda tangan dan capnya di form pengajukan IMB. Tapi jangan khawatir, itu asal kita ramah sama mereka, sama pejabat-pejabat, sama tetangga,
ya nggak sampai 1 hari itu. Kalau kita mengurusnya pagi itu kan nggak sampai sehari kan, dengan syarat ya para pejabat-pejabat itu ada di tempat gitu. Jadi mereka bisa langsung tanda tangan. Yang sering bikin lama kan pejabatnya itu nggak ada di tempat, lagi acara dinas ke luar kota, ke Jakarta misalnya, jadi harus nunggu 3 hari. Nah itu apa itu IMB, kenapa IMB itu penting, dan kemudian studi kasus, perbandingan pembuatan perizinan IMB di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, yang ternyata apabila kita mengurus sendiri, kita datang sendiri ke kantor Pemda itu nggak mahal kok, nggak mahal, nggak sulit. Beda sama anggapan orang yang kok wah katanya mahal, wah katanya sulit ini. Enggak kok, sejauh kita bisa memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat itu ya semacam kita memenuhi gambarnya, dan memang lokasinya itu adalah lokasi di tata ruangnya adalah permukiman, itu bukan lahan sawah gitu. Nah itu bisa itu didirikan bangunan dengan izin IMB-nya. Jangan khawatir, itu mudah dan transparan. Pembayaran juga dilakukan di BPD, di loketnya di kantor sana, kantor dinas perizinan terpadu. Jadi transparan dan cepat. Nah, terima kasih Tuan dan Nyonya. Apabila ada yang perlu ditanyakan tentang dunia properti, bisa menghubungi nomor saya di bawah ini. Saya dengan Bang R 081 328 16 80 45. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja Realty, agen properti paling asik.